Video kali ini gue akan kembali membahas Project GL 2.1 versi final, dimana sebelumnya output suara yang berhasil ditangkap mikrofon itu cukup terdistorsi. Karena penasaran dan hari ini projectnya udah kelar, sebelum barangnya di packing, maka sekalian gua review ulang sebagai panduan penggunaan dari project eksperimen ini. Jadi di sini, untuk speakernya, ini udah dilengkapi dengan besi pengaman, sehingga lebih aman saat digunakan. Untuk input speakernya, ini difokuskan ke speakon yang biru ini aja. Sementara untuk yang hitam, ini hanya berfungsi sebagai cadangan. Untuk kelengkapan, project ini juga dilengkapi dengan rak amplifier plus mixer. Kalau bicara bentuk, ya tentu memang ala kadarnya. Maklum, ini masih level pemula. Untuk kabel daya, kabel ini nanti akan dijadikan ground yang akan ditancapkan ke tanah. Poin ini tentu cukup penting karena amplifier yang digunakan di sini menggunakan suplai daya SMPS. Sementara untuk AC cord-nya, ini menggunakan kabel 1 mm isi 3. Untuk bagian belakang dari raknya, ini bisa dibuka untuk mempermudah pemasangan kabel-kabel speakernya. Untuk dalamannya kurang lebih seperti ini. Untuk amplifier, jalur output subwoofer ini menggunakan speakon yang berwarna biru. Sementara untuk jalur ke speaker 3-way, ini menggunakan jack banana. Jadi untuk pengabelan speaker, nanti cukup fokus di area ini aja. Untuk jalur ke speaker 3-way, di sini memang sengaja nggak menggunakan speakon. Karena box ini sebenarnya hanya didesain untuk amplifier stereo atau 2 channel. Sementara amplifier ini merupakan amplifier 2.1 atau tepatnya 3 channel. Jadi daripada ngerusak box, kita lebih baik memanfaatkan output opsional yang udah disediakan. Dan dudukan yang seharusnya itu untuk speakon, di sini kita ubah menjadi input balan. Sementara untuk equalizer, dalam hal ini fokusnya ke output subwoofernya aja. Untuk volume outputnya di sini udah disetting maksimal, jadi nggak perlu bolak-balik lagi untuk putar potensio yang ada di sini. Nanti untuk kontrolnya, cukup dari potensio depan amplifiernya aja. Untuk frekuensi, karena ini di luar ruangan, jadi gua set di sekitar 55 Hz. Untuk penggunaan dalam ruangan, nanti bisa diputar sedikit ke kiri agar bassnya lebih rendah. Namun dengan settingan seperti ini, bassnya mungkin akan terlalu over, yang akan menyebabkan isi rumah bergetar, sehingga kita mungkin gak bisa menikmati audio yang akan didengar. Tapi gimana settingannya nanti? Ya silahkan lu sesuaikan aja dengan kebutuhan. Kita beralih ke bagian kabel speakernya. Seperti yang udah disinggung pada video sebelumnya, untuk kabel, ini menggunakan 2 buah kabel 4x2,5 mm. Untuk bagian yang akan disambung ke speaker, panduannya adalah seperti ini. Jadi setiap kabelnya ini memiliki isi 4, di mana kabel hitam dan biru merupakan kabel untuk subwoofer. Sementara kabel merah putih, ini digunakan untuk speaker 3-way-nya. Jadi untuk pemasangan pada box speaker, ini jangan sampai kebalik. Dan ini juga sama untuk kabel yang satunya. Sementara untuk bagian yang akan disambungkan ke amplifiernya, yang menggunakan jack speakon ini merupakan jalur subwoofer.
Sementara 2 set jack banana ini untuk jalur speaker 3-way-nya. Jadi untuk jack banana, putih merupakan jalur negatif, sementara merah merupakan jalur positifnya. Ini juga berlaku untuk set yang satunya. Untuk pemasangannya pada amplifier, kurang lebih seperti ini. Ini untuk jalur subwoofer. Oke, sebentar. Ini untuk jalur speaker 3-way-nya. Dan ini jalur untuk kabel speaker 3-way berikutnya. Jadi untuk pemasangan, ikutin warnanya aja. Dan pastikan soket jack banananya benar-benar udah nancap dengan semestinya. Untuk bagian depan rak dari mixernya seperti ini. Di sini gua menambahkan engsel bongkar pasang untuk mempermudah dalam melepas penutup rak mixernya. Jadi ini menggunakan engsel bongkar pasang yang tersedia di toko bangunan aja. Karena memang udah nggak sempat untuk mesan online. Dan poin utama di sini tentu hanya pada fungsinya. Kalau mau buka, tinggal dibuka ke belakang atau dilepas seperti ini. Kemudian ini juga berlaku untuk penutup bagian atasnya. Di sini gua juga menambahkan cantolan yang gua juga nggak tahu ini namanya apa, yang bertujuan sebagai ganjalan dari penutup raknya. Jadi kalau malas untuk ngelepas tutup ini, nanti tinggal dicantolin ke sini aja. Jadi bagian ini untuk sementara gua lepas dulu biar terlihat lebih clean. Oke, sebentar, karena ini masih satu tangan dan barangnya juga masih baru, jadi memang masih terlalu rapat untuk dibuka. Oke, sip. Akhirnya kebuka juga. Ini sebenarnya mudah untuk dilepas, asal menggunakan 2 tangan. Kalau satu tangan seperti ini, memang akan ribet. Dan seperti inilah susunan di dalam rak amplifiernya. Jadi untuk mixer, di sini menggunakan Ashley Expert 804, di mana mixer ini sering dikeluhin LED indikatornya itu nggak akurat. Dan performanya juga masih ala kadarnya. Untuk pemula ini gua pikir masih cukup. Ada harga, tentu ada rupa. Kemudian ini untuk output menuju equalizer. Jadi di sini kita nggak gunain output mode Akai lagi seperti yang udah lu gunain sebelumnya. Kemudian ini jumperan ke channel 2 untuk menaikkan kemampuan dari tune kontrolnya. Channel 3 dan 4 untuk input dari laptop ataupun HP. Sementara untuk channel 1 kan kita gunakan sebagai input dari mikrofonnya. Nanti kita setting-setting semua agar perangkat ini bisa digunakan untuk mendengarkan musik dan tentu aja karaoke. Kemudian untuk equalizernya, ini harus gua roll off karena harus menyesuaikan dengan karakter mixernya. Jadi nanti kita set lagi semuanya. Untuk fitur-fiturnya di sini ada bypass, ada low cut, dan ada range untuk meningkatkan sensitivitas yang awalnya itu 6 dB menjadi 12 dB. Jadi nanti kita setting-setting aja semuanya. Untuk amplifiernya, channel A ini anggap aja atas, yang bertujuan untuk mengontrol volume dari speaker 3-way-nya. Sementara channel B atau kita anggap aja bawah untuk mengontrol volume dari subwoofernya. Sampai di sini harusnya udah bisa dipahami. Oh iya, untuk audio, di sini gue sebenarnya menggunakan mic webcam yang ini. Dan inilah yang gue gunakan untuk ngonten selama ini. Untuk volume mic-nya, ini sebenarnya udah dibatasi di 30%. Dan output suara yang bisa ditangkap itu normalnya seperti suara gua yang lu dengar saat ini. Karena hasil rekaman sebelumnya itu terdistorsi,
maka gua tempatkan mic ini lebih jauh ke belakang untuk meminimalisir kemungkinan yang udah terjadi sebelumnya. Jadi untuk kamera, nanti akan gua tempatkan di atas rak mixer ini, sementara untuk mic ini akan gua tempatkan di sini. Ini mundurnya tentu udah sangat jauh dari proses recording sebelumnya. Dan gua harap distorsi suaranya udah mulai berkurang. Dan kalau ditempatkan bersama kameranya di sini, gua masih tetap nggak yakin hasil rekaman audionya akan aman. Dan di sini sepertinya akan lebih baik. Jadi mari kita set dulu dan mulai kita record outputnya. Oke, sekarang kita mulai aja cek soundnya.
setelah dianalisa, ternyata tetap terdistorsi. Dan ya gua nggak tahu harus gimana lagi. Tapi gua pikir ini bisa jadi karena mikrofon yang digunakan ini cukup sensitif. Pada kenyataannya, untuk outputnya ini nggak cacat sama sekali. Hal ini terbukti dengan LED indikator, volume dari amplifiernya, dan pergerakan dari konus speakernya. Dan sebagai bahan perbandingan, di sini ada sedikit cuplikan dari pemilik yang direkam menggunakan Samsung Galaxy A54 5G. Untuk posisi perekaman, ini berada di belakang posisi mic perekam yang gua gunakan. Dan berikut hasil rekaman video dan audionya.